Video ini untuk teman-teman yang baru pertama kali datang dari luar negeri melalui Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Setelah keluar dari badan pesawat, teman-teman diwajibkan untuk mengisi Electronic Custom Declaration, menuju ke imigrasi, kemudian mengambil bagasi jika ada. Biar teman-teman gak bingung, langsung aja ditonton full videonya. Kembali lagi bersama Recorded by Di. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan. Halo, assalamualaikum dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Saat ini aku masih berada di badan pesawat Vietnam Airlines VN631 yang mengudara dari Bandara Tan Son Nhat jam 11:05. Untuk keberangkatan pesawat ini dari Bandara Tan Son Nhat sudah aku share pada video sebelumnya. Pesawat yang kami naiki ini sedang melakukan persiapan pendaratan di Bandara Soekarno Hatta. Keren banget landingnya, hampir nggak ada guncangan yang berarti saat roda pesawat menyentuh landasan. Welcome to Soekarno Hatta International Airport. It is now 25 to 2 p.m. local time. The outside temperature is 35 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead lockers to ensure the contents do not fall out or do not leave any of your belongings behind. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crew. On behalf of Vietnam Airlines, a member of the SkyTeam Alliance, Captain Sokyo, Person Junior and Don crew members would like to say goodbye to you. We look forward to seeing you again soon. Thank you and we wish you a wonderful time in Jakarta. Badan pesawat berjalan cukup jauh untuk menuju ke tempat parkirnya. Melihat pergerakannya, sepertinya badan pesawat ini akan diparkir di tempat yang sama dengan VN630, pesawat yang menerbangkan kami ke Ho Chi Minh 5 hari yang lalu, yang berada di sisi paling kanan dari gedung Terminal 3. Aku duduk di belakang, jadi waktu mau turun dari pesawat itu sudah sepi, hanya tersisa beberapa penumpang saja. Seluruh penumpang keluar dari pintu depan pesawat. Thank you, bye. Thank you, bye. Untuk masuk ke dalam gedung Terminal 3, badan pesawat dihubungkan dengan barang. Untuk kedatangan internasional, setiap penumpang diwajibkan untuk mengisi Electronic Custom Declaration atau ECD sesuai dengan PMK nomor 203 tahun 2017 yang mengatur ketentuan ekspor dan impor yang dibawa oleh penumpang dan awak pengangkut. Begitu masuk ke gedung terminal, seluruh penumpang diarahkan ke kanan. Dan di pilar kedua yang berwarna biru ini diletakkan beberapa QR code untuk pengisian ECD. Aku harus sabar nih untuk antri scan QR code itu. Setelah scan, nanti akan nge-link ke halaman e-declaration. Nah, nanti tinggal diisi saja data-data yang dibutuhkan secara online dari sana. Setelah scan, aku melipir dulu ya untuk ngisi data-datanya supaya lebih konsen. Karena data-data yang diisi lumayan banyak. Untuk video tutorial pengisiannya, aku share di situ tuh linknya dan di deskripsi video. Teman-teman bisa klik aja dari sana. Setelah diisi, nanti teman-teman akan dapat QR code seperti ini. Ini aku screenshot supaya gampang aja nanti nyarinya. QR code ini nanti ditunjukkan kepada petugas bea cukai sebelum keluar dari bandara untuk di-scan. Tempat kedatangan tadi ada di atas dan untuk ambil bagasinya ada di bawah. Untuk ke bawah bisa dengan tangga ataupun dengan eskalator. Dari sini diarahkan ke kanan untuk pengambilan bagasi. Begitu keluar dari pintu kaca, diarahkan ke kiri.
Sebelum ambil bagasi untuk kedatangan internasional, teman-teman harus melewati imigrasi terlebih dahulu. Dari informasi di atas ini masih diarahkan untuk terus ke depan untuk kedatangan internasional dan pengambilan bagasinya. Karena kelihatannya masih jauh banget, jadi aku lewat travelator aja supaya lebih cepat. Di travelator pun aku sambil jalan supaya lebih cepat sampai ke imigrasi. Di beberapa pilar yang kulalui masih banyak QR code untuk pengisian electronic custom declaration. Mungkin supaya nggak menumpuk di satu tempat, jadi penempatan QR code-nya disebar di beberapa pilar. Aku mungkin ke toilet dulu, dan yang aku suka dari kamar mandi di Terminal 3 itu bersih, bilik-bilik toiletnya ada banyak, dan bilik toiletnya itu ada space untuk naruh barang-barang bawaan seperti ini. Ada sanitizer untuk bersihin permukaan kloset duduk, dan tisu yang gak pernah habis. Di pilar dekat toilet ini juga ada QR code untuk pengisian electronic custom declaration. Lanjut lagi untuk ke imigrasi yang masih jauh dari sini. Masih lewat travelator sambil jalan cepat. Ini adalah ujung travelator terakhir sebelum berbelok ke kiri. Dari petunjuk informasi di atas ini, untuk ke imigrasi diarahkan ke kiri dan masih perlu waktu tempuh 12 menit lagi berjalan kaki untuk sampai di imigrasi. Kalau teman-teman ada isu kesehatan, gak kuat jalan jauh, lebih baik naik tuki aja. Dan kalau teman-teman bawa barang-barang bawaan yang berat-berat, bisa memanfaatkan fasilitas troli-troli kecil ini. Masih ada travelator lagi setelah sedikit berbelok ke kiri. Dari sini perlu waktu 11 menit untuk sampai ke imigrasi. Videonya aku percepat saja ya. Jadi dalam 11 menit perjalanan ke imigrasi itu aku melewati beberapa toilet, 7 travelator, dan fasilitas musola ada di travelator yang ke-7. Area transit untuk penumpang yang akan melanjutkan penerbangan dengan pesawat lain, sebelum akhirnya berbelok ke kanan untuk menuju ke imigrasi. Nah, ini sign imigrasinya sudah kelihatan di atas. Selama proses pengecekan di imigrasi, dilarang memberikan tip, menggunakan kamera, memakai topi, dan kacamata hitam. Jadi nanti aku ceritain aja setelah keluar dari imigrasi. Nah, sekarang aku sudah keluar dari imigrasi. Tadi aku pakai auto gate, cukup scan halaman pertama paspor dan langsung keluar. Auto gate-nya juga banyak, jadi tadi tuh nggak ada antrian. Nah, sekarang tinggal ambil bagasi. Untuk informasi pengambilan bagasi ada di bed berapa, teman-teman bisa cek di sini. Untuk pesawat yang aku naiki, Vietnam Airlines VN631 ada di belt 2. Di sebelah kiriku ini baru belt 1, di sebelahnya belt 2, dan aku udah ngeliat airlines dari kejauhan. Ini konvoyer belt bagasi nomor 2, dan kami masih menunggu koper-koper kami diturunkan. Selain untuk menurunkan bagasi penumpang Vietnam Airlines, belt 2 ini juga digunakan untuk menurunkan bagasi penumpang China Southern dari Guangzhou. Akhirnya koperku keluar juga. Di Kedatangan Internasional, Terminal 3 Soekarno Hatta ini memiliki 7 konvoyer belt bagasi. Jadi buat teman-teman yang datang dari luar negeri lewat Terminal 3, tinggal disesuaikan saja nanti dengan nomor penerbangan pesawat dan asal keberangkatannya. Senang banget deh melihatnya. Taman lumut di Kedatangan Internasional Terminal 3 ini sudah selesai. Terakhir kali aku di sini itu bulan Juni tahun lalu. Baru sebagian aja yang selesai. Taman lumut vertikal di sisi kananku ini memberikan kesan lebih sejuk dan natural. Lumayan juga jalannya untuk ke exit gate. Di depan belt 6, seluruh penumpang diarahkan ke kanan menuju ke bea cukai. Untuk mempercepat proses pemeriksaan di bea cukai, aku sudah mempersiapkan screenshot QR code electronic custom declaration yang sudah aku buat tadi. Siang ini hanya ada 2 antrian bea cukai yang dibuka. Prosesnya juga cepat asalkan teman-teman sudah mengisi electronic custom declaration sebelumnya atau ECD. Karena sudah keluar duluan sementara aku masih ngantri, tapi ini prosesnya nggak akan lama. Setelah di-scan, sudah selesai dan teman-teman sudah bisa keluar dari bandara. Nah, sampai di sini dulu ya sharing aku kali ini tentang prosedur kedatangan internasional di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru pertama kali pulang dari luar negeri melalui Terminal 3 Soekarno Hatta. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe buat teman-teman yang baru menemukan channel ini. Bye-bye dan sampai bertemu lagi di video-video perjalanan yang lain.